Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk memilih perangkat wireless indoor. Kalau beberapa video kemarin kita sudah bahas mengenai perangkat wireless outdoor, kali ini kita akan bahas mengenai wireless yang indoor. Harusnya nggak lebih sulit daripada yang outdoor, tapi juga tetap Mikrotik punya banyak sekali perangkat yang bisa kita pilih. Bagaimana caranya? Jangan lupa untuk subscribe dulu dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami akan mengupload video-video yang terbaru. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami itu adalah, saya mau beli wireless indoor. Produk mana yang harus saya beli? Nah, ini agak susah jawabnya. Kenapa? Karena produknya banyak sekali. Dan ini juga hanya sebagian dari keseluruhan produk yang ada sebetulnya. Nah, karena itu kami buat video ini. Video ini akan menceritakan tips-tips ya. Tips bagaimana cara kita memilih perangkat wireless indoor. Juga termasuk bagaimana kita mendesain jaringan untuk wireless indoor. Yang pertama adalah yang harus disadari bahwa gadget yang akan menjadi klien dari wireless itu adalah perangkat-perangkat yang biasanya wireless transmitternya kecil. Contohnya laptop, kemudian handphone, tablet, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga hampir tidak mungkin kita membuat jaringan wireless indoor dengan ukuran sel yang besar. Ukurannya pasti akan kecil. Sehingga apa? Sehingga teorinya adalah kita akan menaruh banyak akses point mungkin untuk hampir setiap ruangan. Jadi jangan pernah kita menginginkan saya punya pabrik luasnya 1000 meter, wireless apa yang bisa mengcover seluruh area tersebut hanya dengan satu perangkat. Nggak ada yang bisa. Karena itu memang untuk wireless indoor kuncinya adalah kita harus membuat sel yang kecil. Satu itu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya secara umum mungkin 10-15 meter maksimal, tapi kalau itu tanpa penghalang. Jadi kalau sudah ada tembok, ada kaca, ada mesin, kalau di pabrik misalnya, tentu sinyalnya akan jauh berkurang. Ada banyak sekali bahan-bahan penghalang yang harus kita pikirkan. Mulai dari tembok, kemudian gypsum, kemudian temboknya nanti ada batako, batu bata, dan lain-lain. Tapi intinya adalah, sinyalnya akan sangat cepat hilang. Apalagi kalau itu kondisinya banyak barang-barang seperti metal, ataupun kertas, ataupun barang-barang yang sifatnya keras, sinyalnya akan cepat hilang. Sehingga perangkat wirelessnya memang harus ada banyak. Satu itu. Setelah tadi soal jarak jangkauannya, jadi kita harus punya banyak sel-sel kecil. Nah, berikutnya adalah jumlah user yang bisa terkoneksi. Perangkat-perangkat wireless indoor yang ada saat ini rata-rata bisa mengkoneksikan dengan baik itu 20, 30, maksimal 40 user. Saya jarang sekali mengalami kondisi di mana bisa ada 100 concurrent user dan semuanya bisa berakses internet dengan baik. Karena itu selnya memang harus kecil-kecil. Nah, misalnya kita mau memasang di area yang luas seperti aula misalnya, dan usernya ada banyak di situ, perangkatnya harus diletakkan tersebar dan ada banyak juga. Jadi tidak bisa hanya satu perangkat untuk melayani ratusan orang. Jadi memang perangkatnya harus ada banyak. Kemudian berikutnya, frekuensi yang ingin digunakan. Jadi kalau dulu kita membuat wireless indoor itu selalu frekuensinya pasti 2,4 GHz. Tetapi sekarang gadget-gadget yang sudah ada di pasaran, apalagi yang kelas menengah ke atas, sudah bisa support juga sebagai CPE di 5 GHz. Karena itu Mikrotik juga mengeluarkan banyak perangkat yang mensupport dua frekuensi tersebut, jadi 2,4 dan 5 GB. Jadi pada saat kita merencanakan jaringan wireless juga harus dipikirkan, mungkin sangat disarankan bahwa ada juga frekuensi 5 GB-nya. Kenapa? Karena
Kalau kita mengalami kondisi di mana usernya banyak, maka kalau kita bisa membagi bebannya antara yang 2,4 dan 5 GB, tentu akan sangat menolong karena tidak terbeban hanya pada satu interface saja. Kemudian untuk frekuensi 5 GB, biasanya secara experience akan jauh lebih baik daripada yang 2,4. Karena 2,4 itu tingkat interferensinya tinggi sekali, sedangkan di 5 GB bisa cenderung jauh lebih bersih. Throughputnya bisa jauh lebih lebar. Juga nanti dengan protokol-protokol yang baru, misalnya dengan wireless AC, itu throughput yang bisa didapatkan oleh gadget yang menggunakan 5 GB itu akan jauh lebih besar. Kemudian untuk wireless indoor itu sebetulnya ada beberapa perangkat yang memang didesain untuk penempatan di posisi tertentu. Ya. Kenapa? Karena ini kalau kita ngomong indoor itu juga menyangkut soal estetika. Ya. Karena itu Mikrotik membuat beberapa perangkat dengan peletakan khusus. Misalnya ada CAP, contohnya seperti ini CAP. Ini didesain khusus untuk diletakkan di ceiling, di langit-langit. Ya. Kemudian meskipun memang kalau kita mau ya bisa juga diletakkan di tembok dan bentuknya juga tetap bagus. Tapi ini didesain untuk diletakkan di langit-langit. Ya. Kemudian juga ada beberapa perangkat yang juga untuk langit-langit, misalnya ini CAP Light ya. Meskipun ini juga ada bentuk yang bisa kita pakai kalau mau kita taruh di tembok, sama aja sebetulnya mau di langit-langit atau di tembok. Kemudian ini juga ada bentuk yang casingnya aja kotak gini, tapi isinya sama saja CAP. Kemudian ada juga yang memang dari namanya itu memang wall access point, WAP ya. Ini untuk tembok karena kabelnya dikeluarkannya di bawah. Biasanya kalau tembok jarang yang langsung ke belakang, tapi ke bawah. Ini wall access point. Kemudian juga ada beberapa perangkat yang saking kecilnya itu gampang disembunyikan sebetulnya. Contohnya adalah MAP dan MAP Lite. Ya. Jadi ini bisa kita gunakan misalnya kalau diinstalasi pada hotel-hotel, kita taruh di bawah meja, dibaut di bawah meja, nggak terlalu kelihatan, ya, karena bentuknya yang sangat kecil. Kemudian hal-hal yang lain adalah desktop bentuknya. Ya, jadi kita punya banyak sekali perangkat yang bentuknya desktop. Desktop artinya apa? Desktop artinya ini adalah perangkat router yang kita taruh biasanya di meja. Ya. Memang terlihat seperti ini, nanti terlihat kabelnya, terlihat antenanya, dan lain-lain. Ya. Itu untuk peletakan perangkatnya. Jadi peletakan ini sangat penting terutama kalau kita mau instalasi di tempat-tempat yang soal estetikanya sangat diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita mau taruh di langit-langit, hampir tidak mungkin kita taruh router-router yang desktop seperti ini. Karena nanti kabelnya kelihatan, kemudian gampang dicabut orang, dan lain-lain. Memang sudah didesainkan yang khusus untuk langit-langit. Kemudian soal frekuensi tadi, yang soal AC tadi ya. Jadi setelah kita memilih bentuknya, kita memilih frekuensinya. Nah, kalau kita ingin menggunakan perangkat yang dual frekuensi, jadi ada di 2,4 dan di 5 GB, itu Mikrotik punya beberapa perangkat yang sudah ready saat ini. Baik yang di ceiling atau di langit-langit. Jadi langit-langit itu ada CAP AC, ya. Bentuknya seperti ini CAP AC. Kemudian WAP juga ada yang WAP AC, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ya. Ini bisa digunakan untuk dual frekuensi 2,4 dan 5 GB. Jadi ini dual frekuensi maksudnya 2,4 dan 5 GB-nya bekerja secara bersamaan, bukan bergantian ya, bukan kita milih enggak. 2,4 hidup, 5 GB hidup, interface yang terpisah. Ya. Jadi kita bisa pilih WAP, bisa black, bisa putih. Kemudian juga untuk yang kecil-kecil MAP seperti ini, tapi MAP ini belum dual frekuensi. Ya. Kemudian untuk yang desktop ada beberapa perangkat yang juga support dual frekuensi. Contohnya adalah HAP AC, ya. HAP AC seperti ini. Ini HAP AC. Jadi satu kotak ini ada wireless 2,4 dan ada 5 GB-nya. Dan yang agak spesial dari HAP AC ini, ya, konon ini adalah wireless Mikrotik indoor dengan transmit power paling besar. Ya, jadi jangkauannya bisa cukup luas, meskipun nggak luas-luas banget juga. Dan juga perangkat ini memiliki port SFP. Jadi kalau jaraknya jauh, misalnya di atas 100 meter, untuk mengkonekkan perangkat ini kita bisa gunakan juga port SFP-nya. Kemudian ada beberapa perangkat lain, ada HAP AC Square, HAP AC 2 ya.
itu juga dual frekuensi. Kemudian untuk perangkat wireless indoor yang speed wirelessnya paling tinggi adalah tentu 4011. Kenapa? Karena 4011 sudah memiliki kemampuan untuk wireless AC 4 chain. Ya, jadi kita bisa gunakan ini sampai beberapa ratus Mbps. Jadi ini adalah saat ini adalah wireless indoor dengan protokol 4 chain yang paling cepat yang dimiliki oleh Mikrotik. Kemudian setelah kita memilih perangkatnya, ya, pertanyaan berikutnya adalah kita mau meletakkannya di mana. Ya. Saran paling penting adalah satu di ketinggian. Jadi kalau kita bisa memilih apakah mau di langit-langit atau di lantai, saya akan pilih di langit-langit. Kenapa? Karena hambatannya akan jauh lebih kecil dan mampu untuk menjangkau untuk area yang lebih luas kalau perangkatnya ada di atas. Ya. Satu itu. Jadi taruh di ketinggian. Kalau tidak bisa di langit-langit, boleh di tembok, tapi juga di ketinggian. Kemudian, apakah naruhnya di pojok atau di tengah ruangan? Saran saya adalah taruhnya di tengah ruangan. Kenapa? Karena jarak dari perangkat ke gadget atau ke CPI itu ditentukan dengan radius. Ya. Jadi kalau misalnya satu perangkat radiusnya 10 meter, kalau kita taruh perangkat ini di tengah-tengah ruangan, artinya kita bisa mengcover ruangan dengan diameter 20 meter. Akan sangat jauh berbeda kalau kita meletakkan perangkat ini di pojok ruangan, karena berarti radiusnya hanya tinggal 10 meter dan radiusnya ke satu arah, jadi hanya 10 meter area. Sedangkan kalau di tengah ruangan jadi 20 meter kali 20 meter kira-kiranya. Ya. Jadi sedapat mungkin taruh di tengah ruangan. Kemudian ada pertanyaan lagi misalnya, Pak, saya udah telanjur punya perangkat wireless outdoor. Apakah bisa digunakan di indoor? Jawabannya tentu saja bisa, ya. Tetapi secara estetika mungkin kurang menarik. Ya. Misalnya, tidak mungkin kita di tengah-tengah ruangan yang arsitekturnya cantik, yang estetikanya cantik, terus tiba-tiba ada perangkat misalnya LHG gitu ya. Nah, tentu akan aneh, kecuali memang kita ingin expose perangkat tersebut. Tapi kalau bisanya bisa. Nah, tetapi perangkat-perangkat wireless outdoor itu biasanya dia bekerja single frekuensi. Jadi kalau perangkatnya 2,4 ya 2,4, kalau dia 5 GB ya 5 GB. Sehingga apa? Sehingga kalau kita untuk instalasi di dalam indoor tentu akan kurang hemat. Kenapa? Karena kita harus install 2 perangkat misalnya. Jadi misalnya kita mau pakai LHG ekstrimnya gitu ya. Ada 5 GB, kemudian juga wah 2,4-nya nggak tercover. Jadi kita juga harus pasang yang 2,4. Jadi harus ada 2. Satu. Kemudian juga wireless outdoor biasanya direksi antenanya atau arah antenanya itu tidak berputar, ya, tidak omnidireksional, tetapi dia direksional, sehingga cakupan area yang bisa di-cover oleh perangkat tersebut tidak luas. Benar, misalnya kayak Omnitik ya, dia omni, tapi frekuensinya hanya 5 GB, sehingga yang di-cover hanya 5 GB. Tapi kalau memang secara spesifik kita ingin mengcover khusus 5 GB, misalnya karena Pak ini 2,4-nya udah beres kok, saya butuh tambahan 5 GB. Nah, Omnitik mungkin juga salah satu contoh perangkat yang bisa digunakan karena memang secara antenanya itu cukup besar, gainnya besar sehingga bisa mencapai jarak yang luas. Jadi bisa nggak digunakan untuk indoor? Bisa. Kemudian juga yang harus hati-hati adalah jangan memaksakan perangkat CPI menjadi access point indoor. Kenapa? Satu, lisensinya CPI itu lisensi level 3, sedangkan access point membutuhkan lisensi level 4. Ya. Kemudian juga kan bisa di-upgrade, oke, lisensinya kita upgrade. Tetapi dari sisi perencanaan hardware-nya dari awal itu memang antara prosesor, kemudian RAM-nya itu tidak didesain untuk access point. Jadi kami banyak menemui kesalahan di lapangan karena teman-teman mungkin kebetulan punya lisensi level 4, di-upgrade ke level 4 jadi AP tapi performance-nya kurang bagus ya. Jadi jangan memaksakan perangkat CPI menjadi AP. Salah satu perangkat yang menarik sebetulnya adalah CAP-AC, ya ini adalah CAP-AC. Di sini perangkat ini memiliki 2 port Ethernet ya. Satu port Ethernet bisa kita gunakan untuk PoE in dan satu lagi bisa untuk PoE out, meskipun nanti perangkat tersebut nggak bisa lagi menghidupkan perangkat berikutnya lagi. Tapi udah lumayan kita udah ngirit satu kabel, ya. Jadi nggak perlu tarik perangkat yang kedua itu sampai ke router. Cukup kita hidupkan menggunakan PoE out yang ada di perangkat ini.
Kemudian ada juga perangkat desktop yang juga support PoE out. Jadi selain CAP AC, ada perangkat desktop juga yang support PoE out. Sebetulnya ada beberapa lagi, tapi yang saya contohkan di sini yang jelas ada HAP AC dan juga HAP AC Lite. Ya, jadi kalau kita lihat di port 5-nya ini ada warna orange seperti ini atau warna kuning, ini artinya bahwa port kelimanya bisa melakukan PoE out ke perangkat yang lain. Ya. Jadi kita bisa gunakan router ini, wireless ini, jadi dia sebagai access point satu, kemudian kita bisa menghidupkan satu perangkat lagi dengan PoE di router ini. Kemudian ada satu lagi perangkat yang bentuknya seperti ini, nanti akan ada gambarnya, itu adalah wall socket access point WSAP AC. Perangkat tersebut juga salah satu produk yang baru dari Mikrotik, itu dimasukkan ke dalam soket power di dinding. Ya. Jadi perangkat tersebut juga mensupport dua frekuensi 2,4 dan 5 GB. Ya, jadi itu salah satu juga perangkat yang support dual frekuensi untuk access point. Kemudian hal-hal yang lain. Ada beberapa perangkat wireless indoor ini juga yang mensupport SFP. Tadi kita udah sebut ini adalah HAP AC. Kemudian tentu 2011 yang ada S-nya itu punya port SFP dan juga 4011. 4011 juga memiliki satu port SFP. Jadi kita bisa mengkonekkan perangkat ini dengan fiber optik. Ya. Jadi kita bisa dapat jangkauan yang lebih jauh. Jadi misalnya perangkat ini ditaruh di gedung yang berbeda atau itu, kita bisa menggunakan fiber optik dengan port SFP-nya. Kemudian kalau kita bicara instalasi dalam skala yang luas, misalnya hotel gitu ya. Biasanya perangkat mana yang digunakan? Kalau yang saya alami biasanya mereka akan gunakan perangkat-perangkat ceiling seperti ini. Ini CAP AC, sehingga perangkat ini juga support dua frekuensi, kemudian peletakannya juga bagus, kemudian ada lampunya juga nanti. Kemudian atau perangkat-perangkat yang kecil juga, karena ada hotel yang instalasinya di tiap kamar itu kemudian disembunyikan di bawah meja, itu bisa pakai perangkat-perangkat seperti MAP atau juga CAP Lite ya. CAP Lite cukup kalau untuk satu kamar hotel dan harganya juga cukup murah. Kemudian juga tentu perangkat-perangkat desktop seperti ini bisa digunakan meskipun nanti harus dipikirkan peletakannya mau diletakkan di mana yang nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau dari segi estetika, segi tampilan tentu saya akan pilih CAP, baik yang CAP AC ataupun juga CAP Lite tergantung kebutuhannya, mau single frekuensi atau mau dual frekuensi. Dan biasanya kalau mau bagus perangkatnya adalah satu kamar satu perangkat, atau kalau di hotel biasanya satu perangkat 4 kamar. Jadi ada satu area itu yang ada 4 pintu, nah biasanya perangkatnya ditaruh di depan pintu untuk mengcover 4 kamar. Tapi kalau mau bagus atau mau menggunakan perangkat yang lebih kecil-kecil bisa juga per ruangan satu access point. Kemudian untuk instalasi wireless indoor seperti ini, salah satu hal yang juga harus diperhatikan adalah mengenai pemilihan frekuensi. Jadi di 2,4 itu hanya bisa ada 3 channel yang kita gunakan secara bersamaan di satu lokasi yang tidak interferensi. Sedangkan 5 GB mungkin bisa lebih luas tapi juga nggak terlalu banyak. Tapi yang harus diperhatikan adalah jangan sampai perangkat-perangkat yang ada atau perangkat yang berada dalam satu lokasi yang sama saling interferensi sendiri. Jadi pastikan bahwa perangkat itu menggunakan frekuensi yang berbeda. Ya. Jadi harus lakukan set survei setelah instalasi, pastikan bahwa di satu lokasi itu tidak ada 2 perangkat yang menggunakan frekuensi yang sama. Ini sangat penting karena kalau ini terjadi maka akan sangat mempengaruhi kinerja dari access point tersebut. Kemudian juga untuk perangkat-perangkat dengan power yang besar sekali, kalau tidak diperlukan dikecilkan aja TX powernya. Ya. Jadi TX power bisa dikecilkan secara manual, sebaiknya dikecilkan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan perangkat access point indoor yang jangkauannya terlalu jauh, kemudian padahal di area tersebut yang jauh itu sudah ada perangkat access point lain lagi, tentu akan saling interferensi. Jadi sebaiknya TX power di set sebatas yang kita butuhkan saja, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Kemudian satu tips terakhir adalah pada interface wirelessnya kita bisa gunakan access list untuk membatasi sinyal terkecil yang boleh connect ke perangkat tersebut. Ya. Jadi ada di access list, kita bisa cek, nanti bisa dilihat caranya seperti apa. Kita batasi. Teorinya gimana? Teorinya adalah perangkat atau gadget
yang sinyalnya kecil itu akan juga mempengaruhi perangkat-perangkat lain yang sinyalnya bagus. Ya. Jadi jangan sampai ada 10 perangkat sinyalnya bagus, bisa connect bagus, tiba-tiba ada satu perangkat yang sinyalnya nggak terlalu bagus, malah ngaco semuanya. Karena itu sangat disarankan kalau kita membatasi sinyal minimal yang boleh connect ke perangkat-perangkat ini. Ya, itu tadi panduan singkat bagaimana cara kita memilih perangkat wireless indoor, juga tips-tips penempatan, tips-tips frekuensi, tips-tips konfigurasi. Semoga bisa membantu teman-teman nggak bingung lagi memilih perangkat wireless indoor yang mana. Kemudian juga untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman dalam memasang wireless indoor, ada pengalaman menarik, boleh share di komen di bawah ini. Mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan juga klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.